Waktu adalah hal yang paling diinginkan, namun paling buruk digunakan. Ada orang yang waktu adalah hal yang paling diinginkan, sehingga ada orang yang ingin hidup 1000 tahun lagi, atau ya kayak Kainil Anwar. Ada syair lagu yang mengatakan aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Itu membuktikan waktu adalah hal yang paling diinginkan. Tapi sekaligus juga seringkali waktu adalah sesuatu yang paling buruk digunakan. Karena waktu adalah hal yang paling diinginkan, artinya ada sebuah kesadaran akan berharganya waktu itu. Seperti kata pepatah tadi, time is money. Waktu adalah uang, tapi waktu bukan uang. Uang hilang bisa dicari, tapi waktu yang hilang tidak bisa dikembalikan lagi. Yang ketiga, lantas apa yang sudah saya dan Bapak Ibu lakukan di dalam waktu yang berharga ini? Waktu yang sudah Tuhan berikan. Seperti seorang tuan yang memberikan talentanya kepada hamba-hambanya. Apa yang sudah kita lakukan? Apakah kita seperti hamba yang ketiga yang dikasih talenta 1 dan tidak menggunakannya di dalam waktu yang sudah diberikan Tuhan juga? Ataukah kita seperti hamba yang pertama dan kedua yang menggunakan talenta itu di dalam waktu yang Tuhan berikan? Pilihannya ada pada Bapak Ibu. Mana? Bercerminlah gitu ya. Oh, jangan-jangan aku seperti hamba yang ketiga. Ya. Yang keempat, kalau Bapak Ibu lihat es batu, tadi saya bisa bawa jam, tapi saya tidak bisa bawa es batu. Kenapa? Waktu itu seperti es batu. Digunakan dan tidak digunakan tetap habis, mencair. Tuh ya? Setuju ya? Makanya saya tidak bawa es batu, hanya bawa jam saja hari ini. Saya bawa es batu dari pagi, bisa-bisa sampai sekarang sudah habis. Bapak Ibu, itu yang keempat. Dan yang kelima, ada seorang teolog namanya Chuan Sheng Song. Dari namanya sudah tahu kita dari mana dia. Bukan orang Cilacap, jelas namanya. Ya, nggak ada orang Cilacap namanya Chuan Sheng Song, ada? Nggak ada. Bukan orang Tasik juga, gitu ya. Nggak ada orang Tasik namanya Chuan Sheng Song, gitu ya. Yang ada Cecep, gitu ya. Jajang, gitu. Nah, ini Chuan Sheng Song, berarti dari mana nama itu? Oh iya, ditulis ya, dari Taiwan, betul. Pintar Oma Sudir itu. Seorang teolog Taiwan mendefinisikan sebuah tentang waktu. Waktu menurut Chuan Sheng Song adalah suatu ruang yang di dalamnya ada usaha gitu ya. Mereka melakukan usaha, dan menurut Chuan Sheng Song waktu itu menyangkut seberapa besar seseorang sudah melakukan pencapaian. Nah, definisi ini saya ambil, saya kutip karena sama dengan perumpamaan tadi ya. Bagaimana setiap hamba tadi melakukan usaha untuk mencapai sesuatu sehingga menghasilkan prestasi, laba, ya. Nah, oleh karena itulah saya kutip pengertian Chuan Sheng Song ini. Yang terakhir, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, nikmatilah waktu pemberian Tuhan selama kita masih diberikan. Waktunya bekerja, waktunya belajar, bekerjalah dan belajarlah dengan baik. Waktunya istirahat, istirahatlah, nikmatilah istirahat saudara dengan baik. Waktunya beribadah, beribadahlah dengan baik. Waktunya ketawa, silakan ketawa. Ya. Bukankah itu yang mendatangkan kebahagiaan?
Karena tidak semua orang bisa menikmati waktu dengan baik. Semoga kita adalah orang-orang yang bisa menikmati waktu dan kita bahagia atas pemberian Tuhan yang satu ini. Tuhan Yesus memberkati.